Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 9. Kita akan belajar bab transformasi geometri. Bab ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, di video pertama ini kita akan membahas tentang translasi. Oke? Semangat belajar! Translasi itu bisa kita artikan sebagai pergeseran. Kalau kita punya sebuah titik atau bidang, maka ketika dia ditranslasi, maka titik dan bidang itu kita geser. Contohnya, misalkan kita punya sebuah titik pada diagram X dan Y. Ini adalah titik A yang koordinatnya 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Jika titik A ini kita geser ke kanan sejauh 3 satuan, maka titik ini akan berpindah hingga sampai sini. Nah, titik ini kita sebut nanti sebagai titik A aksen. Koordinatnya 5,3. Jika kita bandingkan dengan titik A yang awal tadi, maka kita bisa melihat perbedaannya terletak pada nilai X. Tadi nilai X-nya adalah 2. Karena digeser 3 satuan, nilai X-nya adalah 5. Sementara nilai Y-nya 3 sama, nggak berubah. Kita menggesernya 3 satuan ke kanan. Y-nya nggak berubah, X-nya ternyata bertambah 3. Kalau seandainya kita menggesernya ke kiri, kita geser juga 3 satuan ke kiri, maka titik A ini akan berpindah hingga sampai sini. Ini juga nanti kita sebut sebagai A aksen. Koordinatnya min 1,3. Perubahannya juga terhadap nilai X. Yang tadi awalnya 2,3, sekarang menjadi min 1,3. Jadi ketika digeser 3 satuan ke kiri, nilai X-nya berkurang 3. Pergeseran bisa kanan-kiri atau juga bisa atas sama bawah. Misalkan titik A yang tadi, yang koordinatnya 2,3, kita geser ke atas 3 satuan. Kalau seandainya kita geser 3 satuan ke atas, maka dia akan berpindah hingga titik ini, yang koordinatnya 2,6. Oke? Kalau kita bandingkan sama yang tadi 2,3, sekarang jadi 2,6. Perubahan terjadi pada nilai Y-nya. Yang tadi awalnya Y-nya 3, sekarang jadi 6. Jadi kalau digeser 3 satuan ke atas, Y-nya berubah, bertambah 3. Kalau digeser ke bawah, berarti nanti Y-nya jadi berkurang. Nah, dalam matematika, translasi itu sering dinotasikan atau ditulis dalam bentuk T, A, B. T untuk kata translasi. A, B adalah angka-angka yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pergeserannya. A adalah angka untuk menentukan pergeseran nilai X sejauh A satuan. Sementara B adalah nilai dari pergeseran Y sejauh B satuan. A dan B ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kalau A bernilai positif, itu berarti pergeserannya dilakukan ke arah kanan. Sementara kalau A-nya negatif, maka pergeserannya dilakukan ke arah kiri. Sementara B, itu pergeserannya kalau dia positif, maka pergeserannya dilakukan ke arah atas. Dan kalau negatif, maka pergeserannya ke arah bawah. Translasi ini bisa kita rumuskan. Jadi kalau kita punya sebuah titik A, X, Y, maka ketika titik A ini kita translasikan dengan T, A, B, maka akan dihasilkan titik A aksen. Yang koordinatnya nanti itu diperoleh dari X ditambah sama A dan Y ditambah sama B. Jadi kita tinggal untuk menentukan hasil translasinya, tinggal menambahkan koordinat titik awal dengan nilai translasi yang diberikan. X ditambah sama A, Y ditambah sama B. Gampang menghitungnya, hanya berupa penjumlahan. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang pertama. Tentukan bayangan titik A yang koordinat titiknya adalah min 6,4 oleh translasi berikut.
yang A oleh T 4,-7, dan yang B translasinya 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kita jawab dulu yang pertama, yang A. Oke. Awalnya kita punya titik A, koordinatnya min 6,4. Kemudian titik A ini ditranslasikan dengan translasi 4,-7. Maka untuk menentukan A aksennya, seperti persamaan ini, kita tinggal tambahkan. X ditambah sama A. Berarti min 6 ini tinggal tambahkan sama 4. Min 6 tambah 4. Koma, yang Y tambahkan sama B. Berarti 4 tambahkan sama min 7. 4 tambah min 7. Oke? Min 6 tambahkan sama 4. 4 tambahkan sama min 7. Sehingga nanti hasilnya A aksen adalah min 6 ditambah 4, maka itu hasilnya adalah min 2. 4 ditambah min 7 sama aja dengan 4 kurang 7, hasilnya adalah min 3. Berarti koordinat A aksennya adalah min 2, min 3. Ini hasil translasi untuk yang A. Sekarang yang B. 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke kanan. Nggak langsung ditulis dalam bentuk T, tapi dalam bentuk arah. 5 ke kiri dan 3 ke atas. Oke, ke atas ya, bukan kanan ya. 5 ke kiri, terus 3 ke atas. Ini sama aja dengan T, 5 ke kiri. Kalau seandainya dia ke kiri, maka A ini bernilai negatif. Jadi kalau 5 ke kiri, nanti angka A-nya adalah negatif 5. A negatif untuk arah ke kiri. 3 ke atas itu berarti B nilai positif. Angka keduanya bernilai positif kalau dia ke atas. Berarti min 5,3. Ini nilai translasinya. Jadi kalau kita punya titik A yang tadi, min 6,4, ditranslasikan dengan translasi min 5,3, maka tinggal kita jumlahkan. A aksennya, min 6 tambah min 5, oke, koma, 4 tambah 3. Sama dengan min 6 tambah min 5, maka akan jadi min 11. 4 tambah 3, maka jadinya adalah 7. Jadi ini hasil dari translasi yang kedua. Kita lihat contoh yang nomor 2. Titik B ditranslasikan oleh T 15,-9 dan menghasilkan bayangan B aksen 4,8. Tentukan koordinat titik B. Ini kebalikan dari soal sebelumnya. Kalau yang tadi, yang nomor 1 kita mencari hasil translasinya. Kalau yang ini, yang ditanya adalah koordinat titik asal. Awalnya titiknya adalah titik B. Kita nggak tahu B ini berapa. Jadi anggap aja B ini adalah X, Y. Terus, si B ini ditranslasikan dengan nilai translasi 15,-9. Dihasilkan B aksen. Nah, B aksennya udah ada nilainya, 4,8. Ditanya, berapa koordinat titik B? Nah, ingat kalau kita mau mencari hasil dari translasi, kita tinggal tambahkan antara koordinat awal dengan si translasinya, si T-nya. Jadi, untuk mencari B aksen itu, si X ini tinggal kita tambahkan sama 15. X kalau ditambah 15, maka akan menghasilkan 4 ini. 4 adalah hasil dari X ditambah 15. Begitu juga dengan 8. 8 adalah hasil dari Y sama min 9. Jadi Y tambah min 9 itu hasilnya adalah 8. Kita punya persamaan. Untuk mencari nilai X atau nilai Y-nya, kita tinggal pindahkan angka ini ke sebelah kanan. X sama dengan 4. Kalau plus 15 kita pindah ruas ke kanan, maka jadinya kurang 15. 4 kurang 15, min 11. Kalau min 9-nya kita pindah ke sebelah, jadinya Y sama dengan 8 min pindah ruas ke sebelah, maka akan jadi tambah 9. Berapa 8 tambah 9? 17. Jadi koordinat B, X, Y, X-nya adalah min 11, Y-nya adalah 17. Gampang kan? Kita tinggal tambahkan saja. X tambah 15 hasilnya 4, Y tambah min 9 hasilnya 8, lalu tinggal diselesaikan. Soal berikutnya, soal ketiga. Bayangan titik A oleh translasi T adalah A aksen 5,-3.
tentukan translasi dari T-nya. Oke, kalau ini yang diketahui A sama A aksen. T-nya nggak ada. T-nya yang mau kita cari. A koordinatnya min 2,10. Terus ditranslasikan oleh T yang kita nggak tahu nilainya. Dihasilkan A aksen yang koordinatnya 5,-3. Karena yang T-nya kita nggak tahu, kita anggap aja nilai T-nya adalah A, B. Nah, seperti biasa, A aksen adalah hasil dari penjumlahan antara A dengan nilai T. Kita mulai dari nilai X-nya dulu. Min 2 ketika ditambah dengan A, maka itu hasilnya sama dengan 5. Sementara 10 ketika ditambah sama B, 10 tambah B, maka hasilnya adalah min 3. Nah, kita juga punya dua persamaan. Yang untuk mencari nilai AB-nya tinggal kita pindahkan min 2 ini ke sebelah, 10 ini pindahkan ke sebelah. A sama dengan 5, angka yang di kanan ini. Ketika min 2 kita pindah ruaskan ke kanan, maka dia akan jadi plus 2. Berarti A bernilai 7. 10 tambah B min 3. Berarti kalau kita mau B-nya saja, 10-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Di kanan awalnya ada min 3, positif 10. Kalau pindah ruas, jadinya negatif 10. Sehingga B bernilai min 3 kurang 10, min 13. Jadi, nilai translasinya adalah A, B, A-nya 7, B-nya min 13. Oke, gampang kan? Lanjut, soal nomor 4. Nomor 4. Segitiga ABC dengan koordinat A min 3,4, B min 1,0, dan C 0,2 ditranslasikan oleh translasi T, sehingga bayangan titik A adalah A aksen 2,2. Tentukanlah translasi T, tentukan bayangan titik B dan C, lalu yang terakhir gambarlah segitiga ABC dan bayangannya. Oke, kita cari dulu yang A. Kita punya A, min 3,4. Terus kita punya B, min 1,0. Lalu kita punya C, 0,2. 0,2. Ketiganya ini ditranslasikan oleh T. Yang T-nya kita nggak tahu berapa. Sehingga nanti dihasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. A aksen udah ada nilainya, 2,2. Tapi B aksennya belum, C aksennya belum. Oke? Yang pertama, cari dulu nilai T-nya. Karena yang diketahui adalah A sama A aksen, maka kita mencari T itu dari A sama A aksen ini. T-nya kita anggap nilainya A, B. Sesuai dengan persamaannya, si A ini kalau ditambah dengan T, maka hasilnya adalah A aksen. Min 3 kalau ditambah A, maka hasilnya adalah 2. Min 3 tambah A sama dengan 2. Dan kita bisa mencari nilai A-nya dengan memindahkan min 3 ini ke sebelah. Jadi kalau A saja, 2, min 3 pindah ke sebelah, tambah 3. 2 tambah 3, 5. Terus, yang B, kita cari dari koordinat Y-nya. 4 kalau ditambah B, 4 ditambah B, hasilnya adalah 2. Berarti kalau nyari B, 4-nya pindah ke kanan. 2, positif 4, pindah ke kanan jadi negatif 4. 2 kurang 4, min 2. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan kalau T itu nilai adalah 5, min 2. A, B. A-nya 5, B-nya min 2. Terus cari bayangan titik B dan titik C. Oke. B koordinatnya min 1,0. Min 1,0. Terus ditranslasikan oleh T, 5, min 2, maka B aksennya kita peroleh ya dengan cara ditambah. Min 1 tambah 5, 4. 0 tambah min 2, min 2. Oke? C koordinatnya adalah 0,2. Ketika ditranslasikan oleh T, maka C aksennya tinggal ditambahkan juga. 0 tambahkan ke 5, hasilnya 5. 2 tambahkan ke min 2. Berapa 2 tambah min 2? 0 jadinya. Maka ini koordinat B aksen sama C aksen. Oke? Tinggal tambahkan X sama A, Y sama B. Maka itu koordinat B aksen sama C aksennya. Nah, sekarang yang terakhir, gambarlah segitiga ABC dan bayangannya. Oke, kita gambarnya di sini.
Lihat yang tadi dulu. A tadi kita gambar dulu segitiga ABC-nya. A min 3,4. Berarti kalau kita gambar di sini, kita gambar pakai warna lain, warna merah, misalkan. A tadi koordinatnya adalah min 3,4. Min 3,4. Ini titik A. Terus, titik B. Titik B, koordinatnya min 1,0. Min 1,0. Ini min X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini adalah titik B. Kemudian, titik C, koordinatnya 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Ini titik C, 0,2. Kalau kita gambar, maka gambar segitiganya. Ini benar-benar lurus gambarnya. Ini gambar segitiganya. Susah gambar di sini. Gini. Oke, ini gambar segitiganya. Ini kita hapus dulu yang oke. Nah, sekarang kita gambar yang bayangannya, A aksen, B aksen, sama C aksen. A aksen tadi 2,2. A aksen 2,2. 2,2. Ini A aksen. Terus B aksen dapatnya 4,-2. 4,-2. Berarti di sini. Ini B aksen. 4,-2. Kemudian C aksen 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Maka ini C aksen. Nah, kita tinggal gambarkan juga. Oke. Oke. Bentuk segitiganya sama, ukurannya sama. Bedanya ya kita cuma melakukan pergeseran. Kita cuma menggeser yang awalnya ada di sini, ABC, menjadi di sini. A aksen, B aksen, C aksen. Bentuk segitiganya sama, hanya posisinya aja yang berubah gara-gara digeser. Oke. Sip, sekarang kita lanjut ke soal kelima. Titik A, min 2,5 ditransformasikan oleh translasi T 2S, 3T kurang 1 sehingga menghasilkan A aksen 3S, 5T kurang S. Tentukan nilai S sama T. Oke, kita punya A. Koordinat A-nya min 2,5. Terus A ini ditranslasikan oleh T yang nilai T-nya 2S, 3T kurang 1. Itu menghasilkan A aksen yang koordinat A aksennya 3S, 5T kurang S. Ditanya berapa nilai T sama nilai S. Seperti biasa, A aksen ini diperoleh dari penjumlahan A sama T. Si X ditambahkan sama nilai A, Y tambahkan sama nilai B. A di sini adalah 2S. Kan ini 2S, 3T kurang 1. Jadi 2S ini nilai A-nya, 3T kurang 1 itu nilai B kecilnya pada T. Jadi kalau kita jumlahkan, min 2 ditambah 2S, itu nilainya sama dengan 3S. Oke? Untuk mencari berapa nilai S, kita tinggal pindahkan 3S-nya ini ke sebelah. Pindahkan 3S-nya ini ke kiri. Pindah ruas. Min 2-nya pindah kanan. Sehingga nanti hasilnya 3S pindah ke kiri, jadi kurang 3S. 2S kurang 3S. Min 2 pindah kanan, jadinya 2. 2S kurang 3S, itu min S sama dengan 2. Kalau ini kita kali min 1, min S kali min 1, S. 2 kali min 1, min 2. Berarti S bernilai min 2. Sekarang buat nyari nilai T, gunakan koordinat Y-nya. A koordinat Y-nya adalah 5. Ketika ditranslasikan, maka 5 ini ditambahkan sama 3T kurang 1. Sama nilai B-nya. Tambah 3T kurang 1. Hasilnya sama dengan yang koordinat Y-nya A aksen. 5T kurang 5. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari berapa nilai T-nya, ini bukan 5 ya, ini S ya. 5T kurang S. 5T kurang S.
Untuk mendapatkan hasilnya, si 5T kita pindahkan ke kiri. Oke? Yang 5 kurang 1, nanti dapatnya 4, kita pindah ke kanan. 3T, 5T pindah ke kiri jadi kurang 5T. Sama dengan, ini min S. S tadi nilainya adalah min 2. Berarti kalau min S dapatnya adalah 2. S min 2. Kalau min S berarti plus 2. 5 kurang 1 itu 4. Pindahkan ke kanan jadi min 4. Pindah ruas. 3T kurang 5T, min 2T. 2 kurang 4, min 2. Kalau ini kita bagi min 2, min 2T bagi min 2 dapatnya T. Min 2 bagi min 2 dapatnya 1. Berarti T-nya 1. Jadi kalau kita udah dapat nilai T sama nilai S, maka kita dapat nilai T-nya. Oke? S min 2, T-nya 1. Jadi translasinya itu nanti adalah 2S. S-nya min 2. Berarti kalau 2S dapatnya min 4. 2 kali min 2. 3T kurang 1. T-nya 1. 3 kali 1, 3. Kurang 1, 2. Jadi translasinya adalah min 4,2. Nah, sekarang yang B. Ini tadi yang A. Sekarang yang B. Berapa bayangan titik D kalau ditranslasikan oleh T? D-nya koordinatnya min 10,21. Kita translasi pakai T yang tadi. T-nya min 4,2. Maka dihasilkan D aksen. D aksen kita hitung cukup dengan cara menjumlahkan si D-nya dengan T. Min 10 jumlahkan sama min 4. Min 10 tambah min 4, min 14. 21 tambahkan sama 2. 21 tambah 2, 23. Maka ini nilai dari D aksen. Oke? Sip. Kita cukupkan. Pada video berikutnya kita akan ngebahas tentang refleksi. Oke? Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.